Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku masih share video liburan. Kalau kemarin aku share video review hotelnya, kali ini aku share video jalan-jalan di dekat hotel. Jadi kita nginep di Sunset Falls itu 2 malam. Jadi itu hari kedua aku datang di sini, aku jalan-jalan. Nah sebenarnya di sini tuh banyak banget tempat wisata. Cuman karena aku tuh tipikal orang yang kayak kalau jalan-jalan itu lebih pilih kayak nginep-nginep gitu, jadinya nggak banyak ke tempat wisata yang kayak gunung atau air terjun gitu, jadi ke tempat yang emang tenang-tenang aja. Nah kemarin aku lewat sini aku penasaran banget, jadi ini aku pergi ke pasar, namanya Pasar Wisata Kopeng. Ini tuh kayaknya termasuk pasar yang sering didatengin sama wisatawan gitu. Kopeng ini kan letaknya kayak di lereng gunung gitu, jadi pasti tanahnya subur. Jadi di sini tuh selain jual tanaman, bibit sayur, juga pastinya sayurannya tuh banyak macamnya dan bagus-bagus banget. Nah di sini tuh bener-bener aku lihat sayurnya segar-segar, terus macamnya bener-bener lengkap kayak yang sering susah aku cari gitu loh. Kemarin waktu aku kesini agak sepi, jadi nggak begitu ramai. Terus tukang sayurnya juga beberapa tutup. Yang hampir buka semua itu adalah kios tanaman. Jadi di sini jual tanaman hias, terus juga bibit-bibit sayur, kayak tadi daun mint, terus juga ada bibit seledri atau daun bawang gitu-gitu. Kalau kita liburan ke sini lumayan sih, pasti kayak lapar mata gitu. Kalau buat bibit sayurannya, aku lihat ada di pinggir jalan gitu, banyak banget, bener-bener banyak dan masih kecil-kecil gitu. Jadi kita bisa bawa pulang dan tanam di rumah. Cuman kan kalau di kota-kota kayak aku tinggal tuh jarang banget sih ada yang jual bibit sayur. Nah aku tuh nggak pernah beli kaktus, tapi di sini kaktusnya lucu-lucu. Jadinya aku beli 4 kaktus. Nanti aku liatin kalau udah sampai rumah. Nah ini ada bibit daun bawang, terus udah bunga-bunga hias macem-macem deh pokoknya. Terus hujan, aku akhirnya pergi ke tempat makan. Ini nama tempat makannya tuh kalau nggak salah Joglo Ijo. Nanti aku update di description box. Jadi ini tuh konsepnya tempat makan sekaligus ada studio fotonya. Jadi kita bisa foto-foto di sini. Nah ini tuh konsepnya kayak rumah konsep zaman dulu gitu. Jadi ada dapur zaman dulu, terus kayak kursi, pernak-pernik zaman dulu, lemari, tempat tidur, kendi, macam-macam. Ini menarik banget, jadi kayak langsung kangen sama zaman dulu yang kayak masaknya itu masih pakai tungku. Itu aku dulu waktu ke rumah nenek aku masih kayak gitu masaknya. Terus juga ada kendi air macem-macem, terus juga ada setrika yang kalau nggak salah itu dulu pakai arang ya, aku lupa deh. Mungkin ini bisa dipakai buat foto prewedding kali ya, tapi nggak tahu kalau buat foto-foto kayak gitu jadinya bayar apa enggak. Kalau kita makan di sini kita boleh kesini buat foto-foto ataupun lihat-lihat doang. Nah ini aku lihat-lihat, terus di sini kan ada tempat tidur dan disediain tempat buat sholat. Ini restorannya cukup luas dan nyaman banget buat makan sama keluarga, dan menurut aku makanannya juga enak-enak banget. Nah ini ada sepeda zaman dulu, radio, teko, terus lantai. Di sini tuh aku suka salah fokus sama lantainya karena lantainya tuh lucu-lucu, tegel ya. Tapi sebenarnya tuh kalau tegel kecil-kecil kan ya, itu kayak keramik yang motifnya lucu-lucu gitu. Nah kita pesen teh poci, ini yang minum Kai dan papanya. Seperti biasa, kalau minum teh poci pakai gula batu. Oke, sekarang waktu aku isi suaranya, aku ada di penginapan yang baru. Nah di sini tuh dekat sama pengrajin gerabah, jadi bisa bikin gerabah, terus bisa beli juga. Nanti aku share di video berikutnya. Terus kita beli kentang sama beli tempe mendoan. Aku tuh bener-bener suka banget sama tempe mendoan, jadi di mana-mana aku beli tempe mendoan. Terus itu ada sate kambing, menurut aku semuanya enak, dan sop ayam kampungnya juga enak banget. Terus beli ayam juga, so far di sini semuanya enak. Ini kayak lagi minum teh poci. Sebenarnya aku yang pengen minum nih, akhirnya dia yang minum, enak banget kayaknya. Nah tempatnya kayak gini, luas banget kan, terus juga nyaman banget. Pas aku datang nggak terlalu rame sih, jadi kayak tenang aja gitu, enak. Nah ini aku liatin lagi bagian dalamnya. Sebenarnya ini nggak ada lampu ya waktu kita kesini, jadi kayak ini tuh diterangin sama handphone aku gitu. Mungkin kalau mau foto studio pasti banyak lampu-lampunya gitu. Nah kayak gini udah selesai, kita mau pulang. Berapa hari di sini tuh mendung, jadi tuh kabut, gunung-gunungnya suka nggak kelihatan kecuali pagi. Nah ini kita tuh sebenarnya pulang ke resortnya, cuman karena dia masuk ke gang dan ke atasnya tuh bisa naik ke gunung gitu. Jadi kita cobain deh naik ke atas. Nah ternyata di atas itu tuh banyak perumahan warga dan juga
ada banyak kebun sayur. Nah ini ada selada, pakcoy, sama tomat. Terus ini aku nggak tahu apa. Aku juga sempat lihat tanaman labu. Aku nggak pernah tahu tanaman labu siam. Ternyata dia mirip kayak timun. Nah itu lurus, kalau lurus lagi kita bisa kayak ke gunung, apa sih, kayak ke restoran yang view-nya gunung gitu. Cuman karena hujan kita nggak terusin, jadi kita sempat main di sini. Jadi di sini tuh kayak ada playground gitu buat anak-anak sini main. Karena kayak lihat, jadi dia pengen main juga. Jadi kita mampir ke sini. Nah ini ada masjid dan kayak yang kalian lihat ini tuh daerahnya benar-benar bersih ya. Ini kayaknya aku agak-agak salah filter buat nerangin videonya, jadi warnanya tuh kayak nggak begitu nyata. Sih warnanya kayak agak vintage gitu. Nah ini kita numpang main sama anak-anak di sini, jadi kayak main bareng sama kakak-kakak dan adik yang tinggal di sini. Sayangnya mendung, jadi gunung-gunungnya nggak kelihatan. Tapi kata temen aku emang daerah sini ternyata daerah sini tuh suka hujan, nggak tahu bener nggak. Nah perjalanan kita tuh di Kopeng cuman kayak gini doang. Aku bener-bener gak ke tempat wisata yang macem-macem karena aku tuh selalu pilih tempat nginep yang udah enak, karena emang sukanya tuh jalan-jalan atau makan aja. Terus kalau kalian nginep di sini ada salah satu restoran yang enak juga menurut aku, namanya Ayam Goreng Pesona Gunung. Nah itu bebek gorengnya enak banget, ayamnya juga enak sih semuanya. Cuman ya sempat beli babat gongso tapi kayaknya enakan yang di Semarang. Nah ini kita cobain nih yang naik ke atas gitu, tapi ternyata hujan, akhirnya kita mundur dan balik lagi ke hotel. Karena ini hari kedua dan kita minta pindah kamar yang view-nya gunung, jadi ini kita udah pindah. Buat reviewnya ada di video yang kemarin. Ini esok harinya akhirnya esok harinya ini kita mau pindah nginep. Jadi aku bakalan nginep di daerah di dekat Borobudur. Aku nggak tahu sih bakalan ke Borobudur apa enggak, tapi kayaknya enggak. Aku pindah ke Janur Bungalow namanya, ada di Airbnb. Kata Papa Kai ini kota Magelang. Jadi kita yang pertama nginepnya di Kopeng, penghubung antara Magelang, Salatiga dan Magelang. Terus ini kita nginepnya di daerah sekitaran Borobudur, jadi antara Magelang, Jogja ya, gitu gak sih? Semoga gak salah. Nah, nginepnya di dekat sini. Untuk yang kedua ini, kalian wajib banget nonton lagi reviewnya karena bungalownya benar-benar super nyaman. Sebenarnya dia itu model rumah kuno Jawa Bali gitu sih, kayaknya perpaduan Jawa Bali. Jadi buat kalian yang kayak suka modern gitu ya nggak masuk, nggak nyambung. Tapi menurut aku ini tempatnya bener-bener homey, enak banget. Terus juga deket sama pemukiman warga yang pagi-pagi tuh banyak yang jualan sayur. Terus banyak yang pergi ke kebun. Terus juga banyak kayak pedagang-pedagang kue gitu. Terus juga deket pengrajin gerabah yang kita bisa datang buat beli ataupun bikin gerabahnya. Nah ini kita lagi jalan, terus sempat mampir makan, cuman aku nggak share. Jadi ini tuh aku sempat makan di sini dulu 2015 kalau nggak salah. Itu enak banget karena tempatnya masih kecil. Terus kemarin tuh tempatnya udah gede, tapi ternyata kayak menurut aku berkurang aja sih rasanya, dan sempat nemu lalat juga di tempat di nasi aku, di lauk aku gitu. Jadi aku nggak akan share lagi. Nah ini kita ada jalan ke Bungalownya. Jadi dia tuh dekat sama Borobudur, kayak nggak deket banget sih, kayak 10 menit kali ya dari sini. Nah ini Borobudur, kita nggak tahu bakal kesini apa enggak, kayaknya enggak karena katanya juga nggak boleh naik, masih belum boleh naik, jadi masih di bawah-bawahnya aja. Daerah sekitaran Borobudur tuh lucu banget, bersih, kayaknya bener-bener terawat ya. Nah ini perjalanan kita buat ke Janur Bungalownya. Karena lumayan masuk-masuk, jadi buat pilih makanan di ojek itu tuh nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi kita pilih buat keluar tuh. Ini view-nya enak banget kan. Nah ini tuh view di depan Bungalownya. Nah ini kita udah nyampe. Itu ada welcome, terus namanya Papa Kai, terus ada tempat duduk. Ini biasanya boleh buat sarapan atau mungkin buat duduk-duduk aja. Masuknya kayak gini. Ini tuh konsepnya kayaknya Jawa Bali. Lucu banget boy. Jadi ini wajib banget ditungguin di video aku yang berikutnya. Ini tuh emang gak kayak di hotel yang staffnya banyak, terus kamarnya serba modern segala macem. Ini tuh kamarnya bener-bener berkonsep
natural rumah, lucu banget deh pokoknya. Aku suka banget tinggal di sini karena berasa tinggal di rumah sendiri. Oh ya, ini malam-malam kita sempat jalan cari makan. Ternyata banyak lampu-lampu kayak gini di daerah Borobudur itu, dan ternyata di Borobudur tuh rame banget kalau malam. Aku nggak pernah kesini malam lah, aku bukan orang sini ya. Ini benar-benar nyenengin sih. Ini kita mau pergi beli makan, nyobain ayam goreng Olive. Nah ini dia, aku pikir Olive tuh cuma sekedar nama, ternyata beneran Olive Popeye. Tapi sebelumnya kita mau ke kantor polisi karena Kai mau pipis. Sebenarnya pengen nyari toilet kayak di mana, terus ada kantor polisi jadi numpang. Tuh wajah gembira setelah pipis. Ini kita pesan ayamnya Olive, ini rasanya enak. Aku pesan ayam gepreknya, enak, pedas. Aku baru masuk tempatnya tuh udah ngerasain kayak ini sambal gepreknya mirip banget sama yang biasanya aku makan. Dan yang paling nyenengin ini harganya murah. Jadi lumayan. Nah ini kita jalan lagi buat pulang, nggak beli yang lain-lain karena kayak udah banyak makanannya. Nah ini kalau malam lumayan gelap, jalan ke Bungalownya karena kan kita memang tinggalnya dekat pemukiman warga yang rada dalam gitu. Nah ini suasana malam di Bungalownya cakep banget. Tunggu aku di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.